Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Bicara soal ulama, Aceh di urutan pertama, karena Aceh adalah awalnya masuk Islam di Indonesia. Bagi rakyat Aceh, Haji Muhammad Amin bin Mahmud Syah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Tumin Blang Bladi, beliau adalah merupakan sosok ulama karismatik tertua di Aceh, dan ahli dalam segala ilmu syariat. Abu Tumin Blang Bladi juga ahli Tauhid Hadadiyah, dan sangat mudah diterima ketika beliau menyampaikan pengajian tentang kalam-kalam hikmah yang terkandung dalam kitab Syarah Al-Hikam. Abu Tumin, beliau lahir di Blang Bladi, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren tahun 1933. Pendidikan agama beliau sejak kecil diasuh oleh ayahnya, Tengku Mahmud Syah, pimpinan Dayah Blang Bladi, sebagai generasi kedua memimpin rangkang atau Dayah Blang Bladi yang didirikan ayahnya Tengku Haji Imam Hanafiyah, kakeknya Abu Tumin, pada zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1953 sampai dengan 1959, beliau melanjutkan pendidikan agama ke Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan selama 6 tahun. Abu Tumin salah seorang alumni murid Abua Syekh Muda Wali Al-Khalidi, tokoh ulama yang paling berpengaruh dalam melahirkan ulama di Aceh. Abu Tumin juga salah satu ulama menerima tarikat dari Syekh Abu Hasan Krung Khali Asy Al-Falakil, salah seorang tokoh ulama dan juga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah selesai menuntut ilmu di Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan, pada tahun 1960 kembali ke Blang Bladi Biren untuk mengabdi di Dayah yang dipimpin oleh ayahnya, Tengku Mahmud Syah. Abu Tumin merupakan generasi ketiga yang memimpin dan meneruskan pendidikan Dayah Blang Bladi sebagai warisan ayahnya Tengku Mahmud Syah dan kakeknya Tengku Haji Imam Hanafiyah yang sudah almarhum. Tempat pendidikan Dayah warisan ayah dan kakeknya itu sebelumnya belum ada nama, hanya disebut Rangkang atau Dayah Blang Bladi. Kemudian Abu Tumin memberi nama Dayah tersebut Al-Madinatu Diniyah Babu Salam Blang Bladi. Dayah Al-Madinatu Diniyah Babu Salam Blang Bladi, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Aceh, merupakan induk dari beberapa Dayah Salafiyah di Aceh yang mendidik santri berciri khas pengajian ilmu fikih, tauhid, dan tafsir yang sudah dikenal luas masyarakat Aceh dan luar Aceh. Hingga saat ini, Dayah Al-Madinatu Diniyah Babu Salam Blang Bladi menampung santri putra dan putri. Dayah ini memiliki 2 kampus di wilayah pemukiman Blang Bladi, Kecamatan Jempa, dengan jumlah santri dan santriwati sebanyak 2.100 orang. Meskipun Abu Tumin Blang Bladi telah berusia lanjut, tapi ulama berkarismatik Aceh ini terus berupaya agar Dayah Salafiyah Blang Bladi yang sudah banyak melahirkan kader-kader ulama dan belasan cabang Dayah di Aceh ini dapat berkembang sepanjang masa. Abu Tumin Blang Bladi merupakan salah satu ulama karismatik tertua di Aceh yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai pimpinan Dayah Al-Madinatu Diniyah Babu Salam Blang Bladi, beliau juga melaksanakan ceramah rutin dan memberikan pencerahan pengajian akbar majelis taklim, terutama tentang akidah dan ubudiyah kepada masyarakat di beberapa kabupaten di Aceh. Masyarakat Aceh mendoakan beliau sebagai pelita penerang umat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dapat melahirkan generasi-generasi kader-kader ulama sebagai pewaris Rasulullah SAW. Semoga Abu Tumin Blang Bladi tetap mendapat kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Berikut beberapa cuplikan ceramah dan nasihat dari Abu Tumin yang saya rangkum dari berbagai sumber.
Maka oleh kamu ulama, kamu pesan dan kamu harap kepada masyarakat kaum muslimin Inem dan Agam, apabila ada pihak-pihak yang hendak memisahkan akan masyarakat kaum muslimin Aceh dengan ulama yang menipu racun bagi rawan, nyo pesan daripada orang tua. Cobalah perhatikan kepada makna kepada kamu-kamunya. Apakah dia kamu hanya mendidik kepada rawan? Sangat kamu mendidik kepada rawan. Tapi benda tipu ada pihak-pihak di Aceh yang ingin untuk memisahkan rawan dengan kamu ulama-ulama. Tapi bila nanya rupanya menipuannya penyakit racun bagi rawan. Apabila cuma masyarakatnya kamu kisah dengan ulama, adalah yang poh orang Aceh, yang poh ulama ada orang Aceh sendiri. Hanya patih tengah ada cuma. Demikian sebagai pesan. Dan untuk amal dengan hadis, anak kita hadis Bukhari, anak kita hadis Muslim, anak kita. Cukup berhenti ulawai, cukup berhenti. Hari lain, saya kira anak dipakai itu walau pada sama. Tahu? Tapi Kerana itu ibadah dengan anak ibadah, anak itu murid yang kita boleh lelah anak itu. kalau pada Awaknya ini anak itu murid nanti boleh lelah anak itu berjalan. Awaknya. Anak itu. katakan hari lain lagi ada mudu. Kemudian itu. Ulama akan tapak. Beberapa ulama terbagi. Jika ulama, abang ulama yang baca, nak jadi apa bagi? Kali bagi adik-adik, kali bagi. Dalam seluruh adik-adik Rasulullah, dia bagi kelompok. Nama Zuhud, maka Zuhud, nama Ketua, bukan value-nya pada raw. Kembali. Kau dah kau pegang tu. Yang pegang itu. Ini hanya ada dua ya. Kali di Jerangkung kalau kau bicara. Dia ikut dengan Korea dan kembalian. Kita jadi buku. Ini bagi kalangan raw. Dan kalau berubah ini ada caranya. Apa berubah? Tidak. Bukunya buku bantah fatwa MUI. Bina fatwa MUI tentang dan kemudian satu. Yang di malah dibalik serang. Caranya untuk dibantu semua, agar dia besar dan jabatan dalam kita kurang pemerintah. Buat jauh kedua beliau belajar. Bakso dengan Baiknya orang bekerja dengan yang benar saja. dia punya mau jadi sunat saya ke bukan sunat bukan kadang-kadang dia kaji gitu aja dia pelutik kadang
Itu lemah dengan nào của và đằng này của cái giá trị tujuan juga dia mau ada di mana mana dalam seorangnya Musyawarah. Musyawarah pula. Kata yang minau undang-undang orang kuasa. Nah, ini anak-anak belajar. Sudah nanti tapi sudah antajian tapi guru dia. Bahagia orang